pada mulanya ada SMA Negeri 1 Majene beberapa bulan. Kemudian pindah ke Polowali. Dan disitulah di Majene saya ketemu beliau. Sesudah itu kami bersama-sama ketemu di Makassar lagi. Riwayat hidup beliau itu saya minta ditulis. Kisah perjuangan beliau saya minta ditulis. Hanya kepada 2 orang saya rekomendasi untuk ditulis, yaitu Haji Kalmambora dan beliau Haji Muhammad Sikit Sobari. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 bersama keluarga beliau kami sempat membedah bukunya beliau di Wonogiri. Haji Muhammad Sikit ini tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang pertama-tama kami ketemui. Pertama-tama kami jauh sebelum berdiri tahun 2004, kira-kira 10 tahun sebelumnya kami sudah bahas terus-menerus bersama beberapa orang, tidak banyak, termasuk Pak Salam Sobari. Tidak banyak orang yang membahas itu dari awal karena masih sangat tertutup kita membicarakan mengenai pemekaran. Saya ingat beliau biasa hadir di ruangan Kepala Bapeda Wali Kota Makassar, Pak Tasam Burhanuddin almarhum. Di sana kita di ruangan beliau mendiskusikan mengenai pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Nah, sesudah itu sudah tambah waktunya reformasi tahun 1998 kami membentuk komunikasi pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, di mana saya ditunjuk sebagai ketuanya. Karena kita sudah legal untuk memperjuangkan sesuatu yang berdasarkan hukum. Tidak ada yang bisa melarang lagi karena pintu reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1980 itu 98 itu sudah ada. Jadi kita terbuka menyatakan bahwa kita siap memperjuangkan Provinsi Sulawesi Barat. Beliau ada salah satu penasihat saya dalam itu juga. Karena saya ditunjuk ketua, beliau yang lebih senior dari saya bilang jadi penasihat saja. Tapi saya minta Pak Salam Sobari menjadi bendahara saya. Pada waktu diadakan Kongres Rakyat Mandak bulan Januari tahun 2001 di Majene, di Gedung Astana Lingkungan, beliau juga hadir. Dan kami sepakat membentuk 3 komite aksi lagi, yaitu komite dana. Harus ada orang yang mencari dana untuk perjuangan. Dan beliau sepakatan kita, beliau harus ditunjuk menjadi ketua komite dana. Wakilnya adalah Haji Kalmambora, wakilnya juga adalah Haji Asika Dupa di Wonogiri. Dan bendaharanya Arifin Nurdin. Mengapa beliau saya tunjuk? Karena beliau adalah pemegang amanah. Saya percaya 100% pada beliau. Jadi ini untuk dikenal oleh kita semua. Beliau merupakan nama yang harus kita kenal, selalu kenal kalau bicara mengenai Sulawesi Barat. Dan kita merupakan sejarah. Banyak tokoh-tokoh sudah meninggal. Pak Husni Jamaluddin, Pak Mamun Nasanuddin, dan Mawan, Profesor Darmawan. Dan yang tinggal sekarang ini cuma sedikit. Apalagi beliau sudah pergi. Tinggal saya, Prof. Basi, dan Pak Andor Anansari senior. Selainnya tidak ada. Saya lupa sampaikan bahwa Pak Andor Anansari juga menitip pesan sama saya untuk sampaikan belasungkawa banyak. Karena beliau tidak bisa tinggalkan Jakarta situasinya, apalagi keluar kota sekarang. Jadi beliau terkesan, dan saya pernah, satu-satunya saya ingat, saya pernah rapat bersama Pak Anwar Nansari, Pak Mamun Nasanuddin, beliau Pak Sikit dan Pak Husni Jamaluddin sama Profesor Dr. Sabudin, berenam membicarakan mengenai Sulawesi Barat detik-detik di Jakarta, di Hotel Century. Kami ketemu secara khusus berenam. Jadi
juga kiprah beliau di bidang pendidikan tidak salah betul. Itu gedung pesantren Al-Ikhlas itu biasanya kami pakai untuk rapat gelap di Polwan. Biasanya kami pakai. Dia bilang kalau ke Polwan di situ aja rapat. Yang penting rapat gelap. Karena pernah kami diusir waktu di itu. Saya tidak mau cerita mengenai ini, karena ini menyangkut orang yang melarang kami. Nah, jadi, Bapak sudah sekalian, sekali lagi, beliau ini orang baik, orang banyak amal jariahnya, dan pasti diterima amal ibadahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu pembentukan Universitas Sulawesi Barat, beliau juga selalu rapat kami. Ini secara khusus bertiga saya rapat. Yang Prof. Mamun, saya dan dia. Karena beliau setiap hari ada di Jalan Kalimantan. Dan saya sendiri biasanya ada di Pasar Butung, tinggal jalan-jalan ke situ. Berbicara kemuliaan. Yang beliau banyak usul-usulnya mengenai pendidikan, khususnya universitas. Tapi saya ingin katakan sejak jujur awal itu Yayasan Bina Bangsa tidak jadi ikut bergabung ke Unsur karena dia bilang kalau saya tibakan Bina Bangsa bagaimana pendidikan yang lain, ini banyak juga di bawahnya. Oleh karena itu juga jangan saya bantu. Jadi beliau ada salah satu juga pendorong saya untuk mendirikan Universitas Sulawesi Barat. Dan luar biasa beliau ini, kita ikhlaskan beliau pergi. Mungkin nggak tahu kapan saya akan menyusul, tapi yang jelas beliau adalah orang ikhlas sama dengan yayasan dia bikin. Orang sangat ikhlas di dunia. Saya kira mari kita berdoa bersama mengangkat kepergian beliau dengan ikhlas. Seraya mendoakan bahwa dia akan berada di Jannatul Naim. Surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.